Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Untuk kalian semua yang baru belajar menggunakan mobil, entah mobil matic atau mobil manual, punya ketakutan tersendiri di bagian sebelah kiri. Kadangkala kita mengambil haluan itu bisa terlalu dekat atau terlalu jauh dengan objek sebelah kirinya. Misalnya aja ketika ingin parkir. Ketika ingin parkir, kadangkala kita masih kurang tepi atau kurang pinggir. Jadi sebenarnya kalian bisa gunakan haluan kanan dan kiri untuk jarak jauh menggunakan lingkar setir. Sedangkan untuk jarak dekat itu lebih ke feeling ya teman-teman. Lebih ke feeling, kalian bisa melihat pada bagian spion untuk menguatkan feeling kalian ketika di jarak dekat. Saya contohkan seperti ini. Misalnya aja kita ingin parkir di tepi trotoar ya. Saya contohkan ketika kita ingin parkir di tepi trotoar sebelah kiri. Oke. Kalau hanya modal lingkar setir aja, ya. Kalau hanya modal lingkar setir aja, ketika jarak dekat seperti ini seolah-olah sudah rapat dengan trotoar, padahal masih ada space yang cukup lebar di bagian sebelah kirinya. Taunya dari mana? Taunya dari spion. Kalian bisa lihat pada bagian spion, perhatikan, itu ada space yang cukup lumayan, sekitar setengah meter antara bodi mobil saya dengan tepi trotoar. Jadi kita bisa maju lagi seperti ini sampai posisinya dekat. Oke, perhatikan spionnya. Oke. Iya. Oke. Sekarang kalau saya lihat dari spion, jarak saya dengan trotoar itu kurang dari sejengkal atau sekitar hanya segini aja. Ini jaraknya udah pas banget ya teman-teman untuk kalian parkir di posisi seperti ini. Jadi kalau jaraknya jauh, kalian bisa gunakan haluan kanan dan kirinya menggunakan lingkar setir. Ketika dekat, itu benar-benar feeling yang dimainkan. Kalau bagian pojok mobil atau ujung mobil itu saya pernah menjelaskan, haluannya kalian bisa patokan pada kisi-kisi AC di bagian sebelah kiri ini untuk patokan di ujung bumper mobil kita. Kalau lolos berarti aman. Jadi sebenarnya cukup mudah dan cukup simple. Kalian bisa terapkan saat kalian mengemudi. Untuk jarak dekat kalian benar-benar mainnya feeling, dan kalian bisa patokan menggunakan spion sedekat apa mobil kalian dengan tepi jalan atau apapun itu objek yang ada di sebelah kirinya. Sebelah kanannya pun sama teman-teman. Kalau kita menggunakan acuan lingkar setir di jarak dekat, kadangkala masih ada miss ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Oke, kalau saya lihat dari dalam sejajar dengan lingkar setir, ini udah rapat, tapi sebenarnya masih ada space yang cukup jauh. Taunya dari mana? Taunya dari spion. Perhatikan spion saya, itu trotoarnya masih cukup banyak ya, masih ada sekitar setengah meter. Jadi kita bisa lihat spion dan lihat bagian depan sambil dilihat, diperhatikan. Oke. Ya. Sekarang posisinya udah rapat kurang lebih hampir sejengkal. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita manfaatkan spion untuk melihat bodi mobil kita dengan trotoar atau apapun itu di tepi jalan. Oke, perhatikan ya, udah jaraknya dekat banget, itu mungkin sekitar hampir sejengkal. Oke, kalau nggak percaya kita bisa buka seperti ini, dan jaraknya kurang lebih hanya segini aja, dekat banget. Mungkin kalian anggap ini adalah, mungkin kalian rasa kalau seperti ini mungkin mudah banget ya, karena di tepinya itu trotoar. Bagaimana kalau tepinya itu adalah got atau jurang atau ada jalanan yang cukup level tinggi? Tentunya kita akan lebih ragu atau lebih takut lagi. Oke, kita akan cari tantangan yang lebih ekstrim ya. Kita gunakan jalanan yang sedikit level cukup tinggi, dan kita lihat apakah cara yang saya gunakan ini masih bermanfaat atau tidak. Hujannya sekarang gerimis ya teman-teman. Semoga aja kamera saya aman di bagian luar. Oke.
Ya, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu saya pernah juga buat video seperti ini teman-teman. Tapi mungkin juga banyak dari kalian yang masih kurang yakin dengan teori yang saya berikan di 2 tahun yang lalu. Oke, hari ini saya akan coba supaya kalian lebih yakin lagi. Oke, apakah jarak saya sekarang aman? Jawabannya masih aman. Kalau saya lihat dari spion, itu antara bodi mobil saya dengan tepi jalan itu mungkin sekitar hampir sejengkal. Ini sudah mepet banget ya teman-teman. Sebenarnya masih bisa lebih mepet lagi kalau mau nekat, tapi tidak disarankan ya teman-teman. Kalau udah dirasa cukup ya udah seperti ini. Oke, jadi kalau sudah dalam posisi seperti ini, itu benar-benar feeling yang diandalkan. Dan jangan terlalu nekat sampai mepet banget, karena bisa saja membahayakan mobil kita teman-teman. Perhatikan sekarang jaraknya itu masih ada sekitar, sebenarnya masih ada 1 jengkal ya teman-teman. Kita masih bisa lebih dekat lagi teman-teman. Caranya seperti ini, arahkan sedikit seperti ini ya. Tapi kalau untuk kalian yang ragu jangan ditiru ya. Untuk yang ragu jangan ditiru. Oke. Iya. Oke, sip. Jaraknya cukup lumayan banget. Mungkin kalian masih kurang percaya kalau hanya melihat kamera samping. Mungkin saya harus turun untuk membuktikan bahwa ini jaraknya benar-benar dekat. Kurang dari sejengkal dengan level jalanan. Oke, kita turun sejenak ya. Ya, ini udah cukup banget ya, kurang dari sejengkal. Nih, ini jengkal saya. Oke, segini aja udah aman banget ya. Jadi jangan terlalu dekat, takutnya ban kita terperosok. Terlebih bila sendirian, tidak ada yang nolong, itu akan menjadi PR banget ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Kita bisa hanya patokan pada spion aja, sebenarnya udah cukup banget untuk kalian semua yang masih ragu-ragu tentang feeling sebelah kiri ketika jarak dekat. Ini akan menjadi solusi yang cukup baik. Oke, mungkin segitu saja share video saya hari ini. Semoga menambah wawasan kita bersama. Kalau ada sesuatu yang kurang dari ucapan saya, kalian boleh tambahkan pada kolom komentar dengan bahasa yang sopan, santun, supaya menjadi pelajaran untuk teman-teman kita di luar sana yang baru belajar menggunakan mobil. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau tidak ada kamera di dashboard dan kamera di kaki, karena tuasnya itu digunakan untuk kamera yang ada di samping, serta kamera dashboard saya yang biasanya saya untuk rekam di bagian samping. Semoga video ini membantu dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.